Desa yang terletak paling utara dari Kabupaten Gianyar, yang kental dengan budaya dan agrarisasi. Umumnya ditampilkan pada sebuah persembahan yang memadukan nilai estetika, etika, dan logika. Pada HUT Kota Gianyar yang ke-254 tahun ini, kami, Buta Kecamatan Tegalalang, berkumpul menjadi satu untuk menunjukkan bahwa sinergitas desa adat dan dinas terjalin dengan baik. Diwakili oleh 9 desa adat di wilayah Desa Sebatu, mempersembahkan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Tegalalang melalui pawai budaya bertema Aji Pertiwi yang menjabarkan tentang Trihita Karana, landasan falsafah hidup, keharmonisan alam dan jiwa. Hadirin yang berbahagia, yang akan melintasi di depan panggung kehormatan barisan papan sebagai identitas duta Kecamatan Tegalalang yang dipersembahkan oleh Desa antara lonceng sapi, kuntul, serta cangkul secara tidak langsung menjadi salah satu bagian bahwa Desa Sebatu khususnya desa adat tersebut agrarisasi yang berhubungan dengan budaya, penanaman, dan kearifan yang sangat Selanjutnya, silakan melintas di panggung kehormatan barisan Payak Agung dengan Gunung yang dipersembahkan oleh Desa Adat Jati. Kecantikan dan ketampanan menggunakan pakaian adat Madiun Desa menjadi pesona daya tarik dan identitas tentang keindahan di Desa Sebatu. Umumnya, kayak ini dipergunakan pada saat melaksanakan upacara manusia jin, yaitu matakan. barisan selanjutnya gamelan gong suling yang dipersembahkan oleh desa adat Tegal Suci menyuguhkan keharmonisan nada yang menggambarkan keheningan ketika memuja Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, barisan yang melambangkan nilai estetika berupa hiasan bunga yang dipersembahkan oleh Desa Adat Bujong Sari sebagai sarana mendak dan nuntun ide Betari yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Gebogan bunga ini dikenal dan lafal disebut sebagai canang oyoda. Duduk tadi duduk. Selanjutnya, barisan yang melambangkan keberlimpahan dipersembahkan oleh Desa Adat Jasa, yaitu Gebogan Buah. Gebogan Buah yang dikenal dengan nama benar merupakan wujud rasa syukur terhadap hasil panen sekaligus mempersembahkan untuk para dewa dalam upacara keagamaan. Di belakang Gebogan terdapat barisan Dewa Nini yang dipersembahkan oleh Desa Adat Tumbakase. Dewa Nini adalah lambang ungkapan rasa syukur kehadapan ide Betari Sri Nini yang merupakan pemberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat agraris.
Dewan ini juga merupakan sarana uperengge dalam upacara Musa Benini di Desa Adat Kaleput dan Desa Adat Tumbakasi yang berada di wilayah Desa Sebatu. Seluruh barisan sunsunan diapit oleh baris banderangan yang merupakan penampilan khas dalam perayaan upacara keagamaan yang dipersembahkan oleh masyarakat Desa Adat Jati. Selanjutnya penampilan dari Desa Adat Apuh yang mencerminkan pelaksanaan yagna di Desa Sebatu tidak terlepas dari unsur Sundara. Tari Babali yang diiringi gamelan mempersembahkan rejang dedari sebagai simbol pemenak ide betari, serta topeng dan barong yang menyiaratkan tentang simbol Rua Binelu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari Desa Adat Sebatu mempersembahkan fragmen tari Mamelang. Mamelang diceritakan di sebuah desa agraris yang subur. Masyarakat Sebatu bersiap menggelar Mamelang, ritual sakral tahunan sebagai ungkapan rasa syukur atas subak dan doa untuk kesuburan padi. Dengan penuh ketekunan, para sektor dan para subak menyiapkan aturan, termasuk sesajen dan jajan lepon yang akan diaturkan kepada Ratu Manusoyo dan Ratu Sakenan sebagai wujud bakti kepada Ide Betara Sri Jajapani. Jero Pekaseh, pemimpin subak, datang untuk memastikan segala perlengkapan telah siap. Tak lama, bunyi kulkul menggema di seluruh desa menandakan prosesi akan dimulai. Pembacaan Putru Mamelang menambah kesan magis prosesi tersebut. Suasana pun semakin semarak saat para pemuda berlomba merebut jajan lempeng dari asagan yang diarak, diiringi pekikan semangat dan sorakan riuh. Di tengah persaingan sengit, seorang juru adur dengan cekatan mengayunkan lidi, memecut mereka yang berebut sebagai simbol pengusiran hama di sawah. Dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur, Mamelang meneguhkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam yang mencerminkan nilai luhur Tri Hite Karana yang terimplementasi dalam Jaga Hite Samasta. Penanggung jawab Berbekal Sebatu dan Bendesa Adat seluruh Desa Sebatu, Komite Organize, Panitia Pawai Budaya Desa Sebatu, Pekarya Fragmentari, Imade Suambe, Imade Kartu Santike, Sekegong Silo Yohanesari, dan Seketruni Silo Mekar Sebatu. Hadirin yang berbahagia, kami persembahkan Fragmentari Mamelang, Duta Kecamatan Tegalalang. Oh, maui kena mastu nama sedio. Maksa maning ulun ripada dia. Sila yang bertani.
yang guru itu awi suara luput taning kilo-kilo warna kayu kamanusan wapan wang wimundawani membicarakan sehari ini kanang seastra cerita yang mangken mari wanten kanang suwono kareng sobatu rikat kalau kagelan walin itu Potari Sri kawin Nursida wanten kanang warna sayu waktu kawin semang sampun ngaturang ayah jaga pajang yang jarene sane ke bawah semanglar sami yagang serano inek wantenane unaku niku yaki sangan lepe selanturan lari santuk piranti yaki tabang aden mau kajak bang sengingalan kasep pejalane masa dewek di tiang mo selam dedam sama wantian ini kalamu sumpah sobatu lautang apa kegawan benar patut diingatkan itu semua Tian ri keraman ini watak paro keramo subak pajang seyaga jaga ngamongin kekaryaan mino kadi ke bos recah bawi winangun ayu wenako niasan sang bawi serengi ketemu sarang itu yang Potari Sri Mora soliang pai depan di dewe kelamunan buka jani do. Jero, meriki jero. Man engken unuk ke nyoman kau. Meriki nang bagian sitian titiannya. Iki titiang areanya jahitan. Dan iki jahitannya jero. Wih, ini mah ada luwung dijahitnya do. Lemu saja dijahitnya patuh jero nengai. Oh dole ngedir. Tak jero lah. Jeron, cek sajan jeron terus ditu kan cingaan jerone tiang cingaan kapa jeron terus di tiang harian sangaran balik bahkan jerone yang terus gitu jerone tiang ngamul tiang jeron ngamul do naik gitu menjadi apa mirip bayi lu nih oh iya jawentan tios jajal lak-lak iki jeron cingakan nih lak-lak tiang ban monen itu melang yoi nang tegarang balin sembunnya lak-lak ya nah ini subuh tadi nak balik apa buenu sedang bajang patut melajang raga keken suadaruman raga makamu ini di Bali saya waktu ini kejero nah malahan teluh malu-malih kamos bang sengingalan kasep jalan jani tap-tapan keramu subak ajak makajang wantian pada seyaga orang mau subak katekaning sego pada sama
kengken untuk pertandingan Banten nih. Supo pada sayaga mekejang. Sayuak di sami sampun pada sayaga jero. Nah yang supo mapan pertandingan Banten nih supo sayaga. Pewidangan puro nih supo masih kertas. Paling melah jadi jalan tangkilin. Kasih gede sebatu. Kengken lakar pindah-pindah nih. Ayo itu jalan-jalan tatapan. Ayo di tiang pajang saire. Tian riwijil ni dah. Kasih gede sobatu. Duit hati sang cikang kata bawa ni. Ngawe rep suat ketika nang video dara. Tanon. Dewa Karamo Sumpah itu masih ketekan nih baru perdo ajak pekerjaan man kenggen mirip Sumpah pada sayaka pertandingan Banten nih Jajo lempeng itu masih ketekan yang recah bawi nih saya waktu sambil sampun pada sayaka jero nah yen gitu training nih Sumpah matan panemayo galah ane jani dap-dapak pulau paling itu buat hari Sri ane ke bawah semua ayo itu jalan-jalan tak dapat Oglis nonton sah tadi keraman itu wadeking subak sebatu yodo pada sayaku pajangnya yang selana sana yang rupakan Tian ri kohana kita. Wapan ri pasca di kanan. Selanjutnya, persembahan terakhir
dari iringan pawai budaya Duta Kecamatan Tegalalang, yaitu Ogoh-Ogoh juara 1 di Kecamatan Tegalalang sekaligus juara 2 di Kabupaten Gianyar yang berjudul Batan Merem. Batan Merem adalah tempat sakral dan penuh misteri bagi masyarakat Desa Adat Sebatu. Terletak tepat di tengah setre Desa Adat Sebatu. Lokasi ini diyakini sebagai kediaman para rencang Batar Durga. Sebuah pohon beringin tua menaungi hampir seluruh area, menambah kesan angker dan keramat. Dalam lontar tutur gong besi disebutkan bahwa setre adalah wilayah kekuasaan dari Dewi Durga yang dihuni makhluk-makhluk gaib seperti kumang-mang, minyak pupu, tangan-tangan, lawean, dan reregu. Meski menyeramkan, setre merupakan tempat suci untuk melebur kekotoran fisik agar kembali menyatu dengan alam, sehingga disebut setre Gandamaya. Lokasinya secara geografis lebih tinggi dari Pura Desa dan Pura Pusat. Secara etimologis, Batan berarti di bawah dan Merem berarti kegelapan. Secara filosofis, Batan Merem melambangkan kondisi batin yang tenggelam dalam kegelapan rasa yang diibaratkan sebagai mati secara jiwa, mati rasa, dan mati secara spiritual. Dalam pawai budaya sebagai jati diri masyarakat Desa Sebatu, Duta Kecamatan Tegalalang. Om Santi 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 Om. Baik dari undangan yang berbahagia, demikianlah penampilan dari Duta Kecamatan Tegalalang. Dan dapat kami informasikan bahwa setiap ogoh-ogoh di Kabupaten Gianyar akan diberikan tambahan dana pembinaan proyek sejumlah 5 juta rupiah oleh Bupati Gianyar. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk Bupati Gianyar. Hasil alam yang melimpah dan sumber air yang meluas menjadikannya sebagai wilayah yang subur dan bernilai tinggi. Keindahan alamnya yang dipenuhi dengan hamparan sawah, perbukitan, dan pepohonan hijau menjadikan Payangan sebagai destinasi wisata yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam.
Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngardi Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihitakarana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta diiringi jaket bagus dengan riasan lunakan modifikasi Bali. Iringan beleganjur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta identitas budaya Bali yang selanjutnya ada barisan Uparga, dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara. Terlihat umbul-umbul yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Kober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Penerangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung pabuk dan gedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari biasanya dewasa. Selanjutnya hadir dalam keagungan tradisi, ini melangkah barisan pengusung Gebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka terhias gebogan megah, tersusun dari bunga-bunga nan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dangsil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dangsil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir. Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Krama Istri Penglingsir Ulu Apad sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan.
dengan gerakan yang penuh kelembutan. Tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Ini medot tapi bangun jelek begitu. Dilanjutkan baris tamyang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir ulu apan yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamyang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga setiap upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengacu. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogoh-Ogoh, Duta Kecamatan Payangan yang menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Payangan. Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita fragmen tematik dengan judul Tirta Malum. Fragmen ini menceritakan napak tilasnya Resi Markandeya dari Pura Mayogan Agung dan Pura Gunung Lebak hingga sampainya beliau di desa Meliti Kulon. Kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat, dibuktikan dengan mendirikan pura sebagai tempat memohon kemakmuran di desa Meliti Kulon. Dimeriahkan dengan iringan adi merdangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional
dihiasi dengan alat musik modern. Tersebutlah sebuah desa Desa Berlinggi Kelon. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang melihat gembira sekampung bercanda tawa dalam menjalankan kewajiban. Tidak disadari, kedatangan para demit menyebabkan canda tawa itu seketika menyaksikan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para demit mengganggu pekerjaan para petani. Ketika para petani terpental dan jatuh. Kedatangan tersimpan dia dari kawasan tertentu dan hutan gunung tebal. Seakan-akan membuka cahaya untuk menyelamatkan masyarakat dari kegelapan. Resi Markandia melakukan meditasi dan mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan menjadi pengikut Resi Markandia. Resi Markandia dengan kekuatan karyanya, beliau mampu menumbuhkan para demit yang berada di tempat keramat sehingga para demit juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resi Markandia kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi tersebut. Resi Markandia mengutus para pengikutnya untuk mendirikan kebaturan sebagai tempat pekerjaan. Seketika itu pun keluar air dari bebaturan tersebut yang bernama Tirta Malu. Disertai keluarnya penghuni air yaitu Rakata dan ikan julid yang ini menjadi hewan yang diselamatkan di daerah tersebut.
diberi nama Lobang Malu. Tapi sekarang baturan ini dijadikan sebagai tempat pemujaan, dirawat, dijaga, dan disucikan karena budaya memberikan kebersihan desa. Bebaturan ini sekarang disebut Suratinutan. Di wilayah utara Kabupaten Gianyar sebagai salah satu pusat peradaban budaya Kerajaan Bali kuno yang diwarisi dengan warisan berbagai cagar budaya yang berfalsafah spiritual. Dalam pawai budaya kali ini kami menampilkan harmoni antara warisan leluhur dan kekayaan alam Tampak Siring. Tarian-tarian sakral, kebiasaan masyarakat Tampak Siring yang penuh nilai-nilai kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini akan mengiringi langkah kami menggambarkan kekuatan spiritual serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dan iring-iringan kontingen PED Aya Kecamatan Tampak Siring kali ini akan diwakili oleh Desa Pejeng Kaje. Hadirin, inilah iring-iringan kontingen PED Aya Kecamatan Tampak Siring. Diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang truni dengan berbusana payas agung yang didampingi oleh sepasang pemudi pembawa caning yang disusul oleh iringan barisan truna-truni yang mengenakan busana adat Bali. Dan Bapak Ibu hadirin telah melintas di hadapan kita semua iring-iringan para pemuda-pemudi dengan payas agung yang disusul kemudian dengan iringan bungan jaje. Bungan jaje merupakan salah satu iringan dalam suatu kegiatan upacara keagamaan. Bungan jaje ini diperankan oleh dua anak kecil, pria dan wanita, yang biasanya digotong sampai di pura sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung, yang dalam hal ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dan selanjutnya terlihat dari kejauhan hadirin ditampilkan barisan Uporanggen yang terdiri dari umbul-umbul,
gober, mandrangan, payung pagut, dan kedung agung yang merupakan panji-panji keagungan ide Sang Yang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Uperengga digunakan sebagai alat upakara yang mendukung upacara adat di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin, di belakang barisan uperengga telah bersiap-siap dengan barisan gebogan bunga dan juga gebogan buah yang diusung oleh para ibu-ibu. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian bunga, buah-buahan, dan jajanan yang dikreasi oleh umat Hindu di Bali. Apa? Ya, sana-sana minum nanti mau pulang. Diam sini aja lah. Ntar bingung nanti nariknya. Diam sini aja. Tidak, bisa. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai dari iring-iringan gebogan bunga dan gebogan buah ini juga disusun dengan sarana upakara, yaitu sarana upakara dangsil yang merupakan sarana upakara di setiap piodalan di pura. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Kecamatan Tapak Siring juga menampilkan tarian khas Bebali, Desa Pejeng Kaje, berupa tari rejang kopendetan dan tari baris bedil, yang dalam hal ini diiringi dengan gamelan Bali Ganjur. Tari rejang kopendetan adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara pada saat piodalan di pura. Demikian halnya dengan tari baris bedil yang ditarikan pada saat berlangsungnya upacara Dewa Yatnya di pura. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, tari baris bedil ini menggunakan senjata bedil dengan gerakan sederhana, tegas, dan memakai upacara-upacara khas yang membuat tarian baris bedil ini memiliki ciri khas tersendiri.
sebuah ritus dari prosesi yang bernama Baris Bedil berada dan wilayah Tapak Siring yang penuh dengan filsafat spiritual. Nilai-nilai estetika terjaga sampai saat ini. Inilah salah satu keunikan keberadaan pelestarian seni ritual yang ada di seluruh kecamatan Tapak Siring. Salah satunya bebarisan gede. Ada baris bedil, baris tombak, baris cocok, baris dadap, baris tamiang, baris pendek, dan banyak lagi. Itulah falsafah yang masih terjaga sampai saat ini. Kemudian rerejangan, pepedan, dan selainnya masih tetap terjaga, yang akan terus terjaga untuk selama-lamanya oleh masyarakat Tapak Siring. Dan hadirin penonton yang berbahagia, Kecamatan Tapak Siring akan menyuguhkan fragmen tari dengan judul Asura Buta. Sebagai garapan tematik, Kecamatan Tapak Siring akan menampilkan Asura Buta yang menceritakan tentang kisah perjalanan Maya dan Awa akan adanya tukang petani. Dikisahkan seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa di Bali yang bernama Maya dan Awa. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan api yang membuatnya menjadi sangat sombong dan berkuasa. Dengan kekuatannya, Maya dan Awa menggunakan kekuatannya untuk mengiringi sungai-sungai dan danau-danau di Bali. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan dewa-dewa dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Bali. Karena kekuasaannya yang semena-mena, dewa-dewa memutuskan untuk menghukum Maya dan Awa. Betara Mitra, dewa perang dan dipilih untuk melawan Maya dan Awa. Sebagai penanggung jawab, Camat Tapak Siring beserta Perbetel Pejeng Aja, Dewa Ngurah, Semarabawa, dan para seniman di Tapak Siring. Hadirin, inilah Asura Buta. Mau kenal mas tuan nama sedio. Kenapa para lawan sering mulut? Lawan itu mulut dengan malu kepada awan anu karena ngode mulut anu wangdus do anggawe urar mereka nang jaga. Namiu, ori kapan wihang sering mulut. Jadi luar ras, ini yang era kemudian yang marca pada. Don pewarnaan lapas siru yang Rai mawas Jari kanan mangkuk
sira mayu denau. Ayo keturunan variat lebih kaya pada kawan sira serinar. Kamu sira kamu sira. Karura Kopi nawur risau kepikiran orang mayu dan nawur tuan. Merangke begitu ayo doh lawan siratuan berayu awan orang pari lecita berkenang yang aduh sadero sirup narendro sirup si kapan dihuat ya depan enak pada barus mampat sirup Siro yang Indra sampun beragama mainyo dan awu pengen itu agung dosa kurang padi pengen itu sedada awit dusta mereka nang macam ada kurang di mana dia kepala dia bobab Siro Indra bobab ayo kita kurang ujar yang saja kita perwirna bijilakan kau wisesa di rumah ibaku syoksan nukrodo Ontian pejah siro mayu denawu uncerat kanang rah siro sah sidang awekan ke kanang ulah ya diku marmit kamian pangaran bodan nurut Samangkana Unang pamuran ini kanang Ratu Carido selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan obor-obor.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh Duta Kecamatan Tampasiring yang berjudul Tulak Tunggul yang diiringi oleh Barongan Gamelan Balai Ganjuk. Baik, kami persilakan performa dari Gelung Agung Semeton Pejeng Metubang Tampasiring. Tampasiring menjadi satu untuk Taksu Ogoh-ogoh Tulak Tunggul. Kemampuan Ujawanta, filosofi yang tinggi yang dituangkan oleh para seniman Tampasiring, khususnya STT Sentana Luhur Banyak Orang Desa dan Kelurahan Tampasiring, mampu menginspirasi Bali bahkan Nusantara. Naik nilai-nilai falsafah yang tertua. Itulah Taksu. Taksu yang disinari oleh nilai peradaban dari bumi peradaban Tampasiring.
Homo-homo, tula tunggul. Terima kasih apresiasi dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan jajaran. Beliau berkesan dan untuk pertama berfoto dengan logo Tula Tunggul. Terima kasih. Tangan besar bagi kami di lapangan Bapak sini. Baik, terima kasih. Setelah sesi foto, dipersilakan untuk parade Nusa selanjutnya. Kami mohon prosesi Tula Tunggul untuk bergerak mengarah ke prosesi satu foto aplikasi utama. Anggota terbatas Kecamatan Tapak Siri beserta Ibu, Ketua BPD Kecamatan Tapak Siri, Keyakinan perangkat desa Kecamatan Tapak Siri. Terima kasih.